wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Neng Silpa. Saya dari kelas 1B jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Kali ini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Landasan Bimbingan dan Konseling. Buku ini ditulis oleh Dr. Syamsu Yusuf LN dan Dr. A. Juntika Nur Ihsan. Buku ini diterbitkan pada tahun 2011 atas kerjasama Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia dengan PT Remaja Rosda Karya Bandung pada cetakan ke-6 dengan jumlah halaman sebanyak 282 halaman. Buku ini merupakan salah satu rujukan dalam mata kuliah Landasan-Landasan Bimbingan dan Konseling di program magister Program Studi Konseling. Buku ini membantu mahasiswa memperoleh wawasan yang komprehensif mengenal landasan atau dasar pijakan dan rasional keberadaan dan kebutuhan akan layanan bimbingan dan konseling. Misi buku ini bukan saja memperkokoh pemahaman tentang pentingnya bimbingan dan konseling, tapi juga mengedepankan perubahan paradigma berpikir dalam mempersepsi konsep bimbingan dan konseling itu sendiri. Pada awal lahirnya, bimbingan dan konseling lebih bersifat klinis psikologis, membantu individu yang bermasalah. Setelah mengalami proses yang cukup lama, dewasa ini bimbingan dan konseling arahnya lebih ke bersifat pengembangan dengan pendekatan yang bersifat pedagosis atau bersifat mendidik. Buku ini terdiri atas 6 bab. Bab pertama berisi konsep dasar bimbingan dan konseling. Bab kedua berisi landasan historis bimbingan dan konseling. Bab 3 berisi landasan filosofis bimbingan dan konseling. Bab 4 berisi landasan sosial budaya bimbingan dan konseling. Bab 5 berisi landasan religius bimbingan dan konseling. Dan bab 6 berisi landasan psikologis bimbingan dan konseling. Menurut sudut pandang saya, ada beberapa kelebihan dari buku ini, yaitu yang pertama, buku ini memiliki sistematika penulisan yang rapih. Pada tiap babnya berisikan subbab yang berurut dan tersusun secara jelas. Yang kedua, terdapat penekanan di tiap bab, sehingga para pembaca dapat dengan mudah menarik kesimpulan dari tiap bab yang ditulis oleh penulis. Yang ketiga, kelebihan dari buku ini adalah terdapat nilai-nilai kehidupan yang dapat kita ambil dari buku ini. Karena dalam buku ini disajikan beberapa contoh permasalahan klien dan cara mengatasinya. Dan yang keempat, kelebihan dari buku ini adalah cover buku ini sangat menarik karena perpaduan warna yang sangat indah dan juga desainnya pun sederhana. Adapun kelemahan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan dalam buku ini sedikit sulit untuk dipahami karena ada banyak kata dan kutipan-kutipan pendapat para ahli yang menggunakan bahasa asing, namun tidak ada terjemahannya. Selain itu, buku ini tidak cocok untuk semua kalangan umur. Terlepas dari kekurangannya, buku ini sangat cocok dibaca untuk mahasiswa yang kuliah di jurusan Pendidikan Bimbingan dan Konseling dan jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Karena buku ini akan membantu mahasiswa memperoleh wawasan yang lebih luas dan mengenal lebih dalam tentang apa itu layanan bimbingan dan konseling. Demikian resensi saya terhadap buku yang berjudul Landasan Bimbingan dan Konseling. Sekian dari saya, terima kasih. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.